Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Pipit Evita, mahasiswa Politeknik Setiawan Jakarta dari Prodi MSDM Aceh. Di sini saya akan mempraktikkan perhitungan uji validitas, uji reliabilitas, uji normalitas, dan uji hipotesis dengan menggunakan aplikasi SPSS untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah Statistika Terapan. Sebelum melakukan pengujian menggunakan SPSS, di sini saya akan menjelaskan awal pembuatan instrumen penelitian dengan judul penelitian yaitu efektivitas sistem pembelajaran luring terhadap minat belajar mahasiswa. Pada penelitian ini ada beberapa indikator yaitu indikator pembelajaran luring. Yang pertama, pertemuan secara fisik atau tatap muka, interaksi langsung, komunikasi secara langsung, modul belajar, waktu pembelajaran, jarak tempuh, dan biaya transportasi. Yang kedua ada indikator minat belajar. Yang pertama ada rasa ingin tahu, rasa suka dan senang, perhatian saat belajar, ketertarikan pada aktivitas, dorongan kebutuhan belajar, kepuasan, serta partisipasi. Indikator-indikator ini mempengaruhi pembuatan ke-12 pertanyaan yang diajukan kepada responden dengan petunjuk pengisian yaitu 1. STS atau sangat tidak setuju, 2. TS atau tidak setuju, 3. N atau netral, 4 S atau setuju, 5 SS atau sangat setuju. Selanjutnya kita akan menguji normalitas. Pada uji normalitas ini bertujuan untuk menguji data apakah data yang diperoleh dan akan digunakan berdistribusi normal atau tidak. Data yang baik merupakan data yang berdistribusi normal yang persebaran datanya membentuk lonceng. Dasar pengambilan keputusan uji Kolmogorov-Smirnov adalah sebagai berikut. Yang pertama ada jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka data penelitian berdistribusi normal. Yang kedua, jika nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka data penelitian tidak berdistribusi normal. Lalu kita akan melakukan pengujian. Ini merupakan data yang didapatkan dari hasil pengisian kuesioner oleh para responden yang dibuat melalui Google Form dan link yang disebarkan kepada mahasiswa di Politeknik Setiawan Jakarta. Penelitian ini menggunakan dua variabel yaitu variabel X dan juga variabel Y, di mana variabel X sebagai pembelajaran luring dan variabel Y sebagai minat belajar. Untuk menguji normalitas di sini, maka kita akan memakai total X dan total Y. Yang pertama, mengcopy data total X dan total Y ke SPSS. Selanjutnya kita ke variabel view, merubahnya sesuai dengan variabel, yaitu total X dan total Y. Desimalnya kita rubah menjadi 0, lalu measure-nya menggunakan scale. Selanjutnya kita akan menguji menggunakan regression. Pada menu Analyze kita pilih regression dan pilih linear. Selanjutnya total X
digunakan untuk mengisi independen dan total Y untuk mengisi dependen. Lalu save ke menu residual, centang unstandardized, lalu kita continue. Dan oke. Untuk tahap selanjutnya, kita kembali ke data view, pilih analyze, lalu ke non-parametric test, legacy dialogs, dan one sample code. Kita pindahkan unstandardized ke test variable list. Lalu kita klik OK. Maka didapatkan normalitas tes dari pengujian yang dilakukan sebelumnya dapat dilihat bahwa asim signifikan 2 tail bernilai 0,200 yang berarti lebih besar daripada 0,05. Maka oleh karena itu hasil uji normalitas dari data penelitian berdistribusi normal. Yang selanjutnya kita akan melakukan uji validitas, di mana uji validitas ini perlu dilakukan ketika kita melakukan penelitian dengan menggunakan metode kuesioner. Uji validitas ini bertujuan untuk mengetahui kevalidan atau kesesuaian kuesioner yang digunakan untuk memperoleh data dari responden. Dasar pengambilan keputusan uji validitas yang pertama ada membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel, yang mana jika nilai R hitung lebih besar dari R tabel, maka pernyataan di kuesionernya valid. Dan kedua, jika nilai R hitungnya kurang dari R tabel, maka pernyataan di kuesionernya tidak valid. Lalu yang kedua, membandingkan nilai signifikan 2 tailed dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikan 2 tailednya kurang dari 0,05, maka pernyataan di kuesioner valid. Dan jika nilai signifikan 2 tailednya lebih dari 0,05, maka pernyataan di kuesionernya tidak valid. Dari kuesioner yang sudah disebarkan sebelumnya didapatkan ada 34 responden. Untuk dapat menentukan R tabel, dapat dilihat dari jumlah responden yang 34 dengan margin of error-nya 5%. Dan dapat dilihat juga bahwa yang digunakan adalah 0,339 karena respondennya ada 34 orang. Selanjutnya kita akan menguji variabel X dan variabel Y apakah valid. Yang pertama kita mengcopy seluruh data X. Lalu kita kopikan di sini. Selanjutnya, untuk menguji validitas, kita rubah dulu di variabel view-nya. Sesuaikan dengan pertanyaan yang pertama ada X1, yang kedua X2, X3, X4, X5, X6, dan yang selanjutnya total dari variabel X. Keseluruhan desimal diganti 0.
Yang selanjutnya itu values. Values-nya diisi sesuai dengan petunjuk pengisian pada kuesioner. Yang pertama ada 1 sebagai STS, lalu 2 sebagai TS, 3 untuk netral, yang selanjutnya 4 untuk setuju, dan 5 untuk sangat setuju. Lalu kita copy. Dan pada bagian measure kita rubah menjadi scale untuk variabel-variabel X. Dan pada bagian total kita menggunakan nominal. Selanjutnya kita mengujinya menggunakan correlate dan bivariate. Lalu memindahkan semua data ke variables dan kita klik OK. Maka pada bagian ini dapat kita lihat datanya bahwa nilai R hitung dengan nilai R tabel, nilai R hitung lebih besar dibandingkan nilai R tabel, yang berarti seluruh pernyataan di variabel X valid. Selain itu juga kita lihat dari nilai signifikan dua tail dari data di atas, nilai signifikan dua tailnya semua pernyataan di bawah 0,05, yang berarti pernyataan di variabel X juga valid. Yang selanjutnya kita akan menguji pada variabel Y. Seluruh data pada variabel Y di-copy ke SPSS untuk diuji validitas. Selanjutnya ke variabel Q, dirubah sesuai dengan variabelnya. Dan juga total. Seperti yang dilakukan pada X, desimal juga dirubah menjadi 0 desimal. Dan pada values kita rubah sesuai dengan petunjuk pada pengisian kuesioner. Lalu kita copy. Selanjutnya pada measure kita rubah menjadi scale. Dan pada bagian total kita rubah menjadi nominal. Selanjutnya kita akan analyze menggunakan korelasi, correlate, bivariate, lalu memindahkan semua datanya ke variabel dan kita klik OK.
Lalu di sini dapat kita lihat bahwa nilai R hitung dengan nilai R tabel, nilai R hitungnya lebih besar daripada nilai R tabel, yang berarti seluruh pernyataan di variabel Y itu valid. Seperti ini. Lalu selain itu juga dapat kita lihat dari nilai signifikan dua tilde-nya dari data di atas. Nilai signifikan dua tilde-nya semua pernyataan di bawah dari 0,05, yang berarti pernyataan di variabel Y itu semuanya valid. Yang selanjutnya kita akan menguji reliabilitas. Pada tahap ini kita akan menguji menggunakan reliability analysis. Pada bagian analyze kita gunakan scale, lalu reliability analysis. Lalu selanjutnya kita copy bagian item, lalu statistik kita pilih scale if item deleted. Lalu kita continue, lalu kita klik OK. Maka dapat kita lihat pada reliabilitas Y, nilainya Cronbach alpha variabel Y adalah 0,759. Nilai ini berarti di atas dari 0,6. Maka dapat disimpulkan bahwa variabel Y ini dinyatakan reliable. Yang selanjutnya kita menguji reliabilitas dari nilai X. Ke menu Analyze, lalu Scale, lalu Reliability Analysis. Lalu pada menu bagian statistik, kita pilih Scale Item Deleted, lalu Continue, dan kita OK. Dan pada bagian Reliability di X, kita lihat juga bahwa nilai Cronbach alpha pada variabel X-nya adalah 0,575. Nilai ini berarti di atas dari 0,6. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa variabel X ini dinyatakan reliable atau konsisten. Uji reliabilitas ini bertujuan untuk mengetahui tingkat konsistensi kuesioner yang digunakan oleh peneliti sehingga kuesioner dapat diandalkan untuk mengukur dari variabel penelitian itu. Dan uji reliabilitas ini mengacu pada nilai Cronbach alpha. Seperti yang saya jelaskan tadi, jika nilai Cronbach alpha-nya lebih dari 0,6, maka kuesionernya dinyatakan reliable atau konsisten. Seperti pada nilai X yang lebih dari 0,6 yang bernilai 0,757. Dan juga jika nilai Cronbach-nya alpha kurang dari 0,6, maka kuesioner dinyatakan tidak reliable. Yang selanjutnya kita akan menguji hipotesis. Uji hipotesis ini digunakan untuk uji regresi linear sederhana karena variabel X dalam penelitian hanya satu, dan penelitian ini apakah ada atau tidak pengaruh pembelajaran luring di bagian variabel X dan minat belajar pada variabel Y bagi mahasiswa. Syarat dari uji hipotesis tadi adalah datanya harus valid dan reliable. Sebelumnya kita uji bahwa data kita itu sudah valid dan reliable. Yang kedua, data berdistribusi normal dan linear. Pengujian yang pertama kita menguji bahwa data yang kita miliki adalah normal. Hipotesis yang kedua terdapat dua, yaitu H0 tidak ada pengaruh pembelajaran luring terhadap minat belajar mahasiswa. HA ada pengaruh pembelajaran luring terhadap minat belajar mahasiswa. Dasar pengambilan keputusan dari uji hipotesis adalah sebagai berikut, yaitu membandingkan nilai R hitung dengan nilai R tabel.
Jika nilai R hitungnya lebih dari R tabel, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai R hitungnya kurang dari R tabel, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel B. Yang kedua, dengan membandingkan nilai signifikan dua tailed dengan probabilitas 0,05. Jika nilai signifikan dua tailednya kurang dari 0,05, maka ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Dan jika nilai signifikan dua tailednya lebih dari 0,05, maka tidak ada pengaruh variabel X terhadap variabel Y. Selanjutnya kita akan menguji hipotesis tersebut. Pada uji hipotesis ini menggunakan total X dan total Y. Lalu kita beralih ke variabel Q dan mengubahnya desimalnya menjadi 0. Lalu measure-nya dalam bentuk scale. Dari sini kita rubah kalau variabel X-nya itu merupakan pembelajaran luring. Baru pada variabel Y kita rubah menjadi minat belajar. Selanjutnya kita ke bagian analyze untuk diuji menggunakan korelasi correlate bivariate. Lalu kita pindahkan ke variables dan kita klik OK. Dari sini kita ketahui bahwa dari hasil uji hipotesis kita yang dilakukan, didapatkan nilai R hasilnya itu 0,560 dan 1 yang berarti R hasil lebih besar dari R tabel yang bernilai 0,339. Dapat disimpulkan juga bahwa ada pengaruh pembelajaran luring terhadap minat belajar mahasiswa. Yang kedua dapat dilihat juga dari nilai signifikan dua tailed, di mana dari pengujian tersebut berarti lebih kecil dari 0,05. Yang kita dapat datanya adalah 0,001 yang dimana itu lebih kecil dari 0,05 dan disimpulkan ada pengaruh pembelajaran luring terhadap minat belajar mahasiswa. Selanjutnya, kesimpulan yang dapat kita ambil dari pengujian ini bahwa data instrumen penelitian di sini berdistribusi normal karena hasil dari pengujian menghasilkan nilai signifikan dua tailed sebesar 0,200 yang berarti lebih dari 0,05. Yang kedua, keseluruhan data instrumen penelitian ini memenuhi kriteria valid. Dan yang ketiga, keseluruhan data instrumen penelitian yang telah diujikan dinyatakan reliable atau konsisten. Yang keempat, dalam pengujian hipotesis dengan teknik uji regresi linear, sebelumnya secara sederhana didapatkan bahwa hasilnya ada pengaruh pembelajaran luring terhadap minat belajar mahasiswa. Sekian hasil uji praktik statistika terapan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.